Wabarakatuh. Yang jawab salamnya kompak, semoga masuk surga. Yang jawabnya lemes, yang gak jawab masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Is the best. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillahi madad dawani ala jaziril fadli wal in'ami, afdalus salati wat taslim ala nabiyil mustafal karim sayyidina Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pertama, kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian berjalan dan berkehidupan di atas tanah, kemudian akan kembali ke dalam tanah. Ini sebagai dalil yang kuat bahwa manusia itu manusia lemah, manusia yang diciptakan, ada yang menciptakan, kemudian ada yang menggerakkan, kemudian ada yang mematikan, ada yang menjadikan kita hidup dan mati. Oleh karenanya, apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Sementara kita hidup di dunia hanya sementara. Manusia fana, tidak akan kekal hidup di dunia, akan tetapi akan kekal hidup di akhirat kelak. Oleh karenanya, kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Jawabannya Allah katakan dalam surah Tabarak atau Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati agar siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik, yang paling bagus ibadahnya. Bukan siapa yang paling baik hartanya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cantik wajahnya, bukan yang paling tampan wajahnya, akan tetapi yang dinilai di hadapan Allah hanyalah amal. Oleh karena itu, celakalah bagi manusia ketika hidup di dunianya sombong. Celakalah bagi manusia yang menyombongkan diri dengan kecantikannya, menyombongkan diri dengan kekayaannya. Kata Nabi, dia termasuk orang yang sangat celaka. Oleh karenanya, hadirin, jauhi penyakit sombong. Jangan merasa sombong, karena sombong itu sifat syaitan. Ketika dahulu syaitan disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, tidak mau, gengsi. Apaan saya harus sujud kepada Nabi Adam, sementara Adam diciptakan dari tanah, sementara aku dari api. Dengan kesombongan itu, akhirnya Allah katakan, pergi kau dari surga, tinggalkan surga, pergi kau ke dunia. Oleh karenanya hadirin, hati-hati, jangan merasa sombong. Karena sifat sombong, yaitu sifatnya syaitan. Dan syaitan tempatnya kekal di neraka. Mau kita ikut dengan syaitan? Mau atau tidak? Tidak. Jawabannya pasti tidak. Semua orang ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya selamat dan masuk ke surga. Akan tetapi dia lupa dengan perintah-perintah Allah. Cita-citanya ingin masuk surga, akan tetapi perilakunya, sikapnya tidak mencerminkan kriteria orang yang akan masuk surga. Hidup ini
Kalau Allah sudah takdirkan mencabut nyawa seseorang, tidak akan bisa diakhirkan dan tidak akan bisa dipajukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia memiliki ajal, batas waktu. Umur kita di dunia ini tidak akan lama, tidak akan ada yang hidup ribuan tahun. Paling antara 60-70 ya. Rasulullah saja 63 tahun. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia memiliki batas waktu, memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang kepada mereka ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak dapat mengakhirkannya walau hanya sesaat. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku, beri aku waktu 1 menit saja, beri aku waktu 1 detik saja. Tidak bisa. Kalau sudah Allah putuskan, kalau sudah Allah cabut ajalnya, tidak akan bisa diakhirkan walaupun hanya sedetik saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, dan tidak dapat memajukannya walau hanya sesaat. Ya Allah, aku frustasi hidup di dunia, aku ingin segera mati. Kalau Allah belum tentukan ajalnya, belum Allah perintahkan kepada malaikat Ijrail, maka tidak akan mati karena belum waktunya, belum ajalnya dicabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang memiliki nyawa akan merasakan yang namanya kematian. Ada enggak manusia yang akan hidup kekal abadi? Ada enggak? Tidak ada. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia pasti akan merasakan kematian. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji manusia dengan kebaikan, begitupun dengan keburukan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Allah uji santri dengan kepintarannya, Allah uji santri dengan akhlakul karimahnya, akhlaknya baik, hafalannya banyak, ilmunya luar biasa. Itu merupakan ujian dan amanah dari Allah. Apakah Allah memberikan kepintaran, memberikan ilmu itu akan digunakan dengan sebaik mungkin, atau malah sebaliknya, digunakan ke jalan yang salah? Ayo kita merenung. Allah uji manusia dengan kekayaannya, Allah uji manusia dengan pangkatnya. Apakah dengan kekayaannya dia akan digunakan ke jalan Allah, atau malah digunakan dengan jalan yang salah? Allah uji dengan pangkatnya, presiden, gubernur, bupati, itu semua pangkat ujian dari Allah dan amanah dari Allah. Allah beri dia kekuasaan, apakah dia akan digunakan kekuasaannya dengan menghidupkan agama, berjuang di dalam agama, atau malah sebaliknya, merusak agama? Kebahagiaan, kesenangan, itu pun ujian, hakikatnya ujian. Allah uji manusia dengan kebahagiaannya. Apakah dia akan bersyukur kepada Allah atau malah kufur? Dan ujian itu bukan hanya sekedar kesenangan saja, bukan hanya sekedar pangkat yang tinggi, bukan hanya sekedar kekayaan, akan tetapi ujian itu, kata Allah, kejelekan pun, kesengsaraan pun, kekecewaan pun, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah uji manusia dengan kesengsaraannya. Apakah dia akan bersyukur kepada Allah? Allah uji manusia dengan keterpurukannya. Allah uji manusia hidupnya sengsara. Allah uji manusia hidupnya fakir miskin. Apakah dia akan sabar? Apakah dia akan bersyukur? Jadi hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya ujian. Oleh karena itu mari kita merenung. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini mari kita merenung kematian. Jangan kita lalai, jangan sampai terlena oleh dunia yang fana. Dunia hanya sebentar saja, hanya mampir. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Mari kita merenung di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Di 10 terakhir bulan Ramadan kita gunakan sebaik mungkin dengan maksimal, optimal. Bulan Ramadan ini digunakan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan ini
di akhir bulan Ramadan ini sia-sia. Mari kita renungi, jangan sampai terbuai, terlena oleh dunia. Oleh karenanya kata Nabi, orang yang paling pintar itu hakikatnya orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang selalu mengingat kematian. Suka gak kita mengingat kematian? Suka gak santri? Hah? Kita itu terkadang suka lupa. Kita itu seakan-akan hidup itu akan kekal. Seakan-akan kita itu tidak akan mati. Saking Asiknya hidup di dunia sampai lupa terhadap kematian. Padahal mati itu, Masya Allah, sangat dekat. Ya, oleh karenanya, mari renungkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, jangan sampai sia-sia hidup kita di dunia. Orang yang cerdas, orang yang mengingat kematian, dan bukan hanya mengingat kematian saja. Kita ingat mati, ingat bahwa mati itu pasti akan datang, tapi kita tidak mau ibadah sama Allah. Itu sama aja bohong. Jadi kita ingat mati, lalu kemudian kita mempersiapkan untuk kematian tersebut, yaitu dengan berbuat amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat merenung di akhir bulan Ramadan ini, mengingat kematian, sehingga kita mengingat kematian, kepribadian kita, akhlak kita, berkehidupan kita di dunia ini semakin dekat kepada Allah. Asbab mengingat kematian. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.